polanya berubah. Mhm mhm. Kenapa saya katakan berubah? Contoh misalnya pola curah hujan. Heeh. Curah hujan ini mungkin dulu sejak tahun 2020, sebelum Mhm mhm. 2020 itu musim kondisi topografi yang ada di Kota Bontang ini, Mhm. jarak antara wilayah pegunungan. Halo teman teknik, kembali lagi di Merah Putih Engineer, Fakultas Teknik Untak Surabaya yang berkolaborasi dengan Warta 17 Agustus. Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial dari dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Untak Surabaya, Bapak Dr. Andi Patriadi, STMT. Selamat datang Bapak Andi. Selamat datang. Gimana Pak kabarnya? Kabar alhamdulillah sehat. Kesibukan akhir-akhir ini apa Pak? Tetap mengajar ya Pak? Iya, masih mengajar. Kemudian terakhir sambil menyelesaikan beberapa pekerjaan di luar kampus. Oh begitu. Jadi teman teknik Pak Indi ini dan tim itu kemarin sempat memperoleh penghargaan Best Paper dengan judul Evaluating Design Flood and Embankment Stability for Urban Drainage Resilience in Bontang, Indonesia. Dan ini diselenggarakan di Philippines ya Bapak, betul ya? Iya, Filipina. Bisa diceritakan dengan bahasa yang sederhana ya Bapak ya, karena iya. Laras di sini juga bukan dari teknik sipil, Iya. jadi bisa dijelaskan apa sih Pak papernya yang kemarin itu? Iya, jadi paper yang kami angkat itu terkait dengan bagaimana mengevaluasi kondisi banjir, yang mana banjir ini sebagai beban nantinya yang akan memberikan gaya yang besar terhadap saluran atau sungai yang ada di lokasi studi. Jadi mengapa kita mencoba untuk menjadikan ini sebuah penelitian? Karena kami menganggap bahwa memang di lokasi waktu ke lapangan itu seringkali terjadi hujan yang mengakibatkan kegagalan pada dinding sungai. Jadi kita mencoba untuk mengkombinasikan beberapa metode analisis. Yang pertama adalah kita mengkaji terlebih dahulu bagaimana kondisi hujannya berdasarkan yang namanya analisis hidrologi. Kemudian kita juga menganalisis kondisi hidrolikanya, yang mana hidrolika ini nanti peranannya terhadap gaya yang membebani tebing sungai tersebut, yang bisa kita sebut sebagai dinamika alirannya yang berfluktuasi. Kemudian kita juga menganalisis bagaimana perkuatan dinding yang harus kita desain, yaitu kita harus menginvestigasi terlebih dahulu bagaimana kondisi tanah yang ada di sana. Jadi gabungan di antara ketiga metode, khususnya antara bidang hidroteknik dan geoteknik di teknik sipil. Lalu untuk lokasi penelitian Pak, kenapa memilih kota Bontang Pak? Ya jadi Bontang ini sebenarnya ya memang karena salah satu dari pekerjaan kami, sehingga kami mengangkat isu ini menjadi sebuah hal yang menarik ya. Kenapa kita katakan menarik? Karena kondisi topografi yang ada di kota Bontang ini, jarak antara wilayah pegunungan dengan gunung ini kan istilahnya wilayah bagian hulu. Kalau kita meninjau sebuah sungai begitu, kemudian tidak terlalu jauh dengan batas hilirnya. Artinya ketika misalnya terjadi hujan yang cukup tinggi, air ini sungainya sangat pendek sebenarnya, sehingga hujan di hulu melalui perkotaan, kemudian nyampe di hilir. Nah di sisi lain kondisi di sana topografinya juga karena memang kawasan industri pertambangan, jadi tutupan lahannya itu mulai berubah. Jadi memang kita kenal bahwa di Kalimantan ini ya, khususnya di Bontang ini kan, yang dulunya kalau kita sebelum ada industri itu masuk ya,
tutupan lahannya kan mayoritas hutan gitu kan, Mm-mm. dimana hutan-hutan ini juga dapat menghambat aliran Oke. ketika terjadi hujan. Kemudian ketika air terinfiltrasi masuk tanah, diserap oleh tumbuh-tumbuhan baik itu dari kondisi hutan tersebut, Mm-mm. aliran yang menuju ke perkotaan itu bisa tereduksi Oke. karena diserap di sana dulu. Mm-mm. Nah, karena sekarang tutupan lahannya berubah, Mm-mm. tanah yang mayoritas sudah banyak penebangan gitu ya Mm-mm. akibat industri tersebut, Mm-mm. pola alirannya semakin cepat hingga sampai di perkotaan. Mm-mm. Nah, itulah mengapa Bontang ini menjadi hal yang unik untuk kita jadikan sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Sepertinya Laras seperti agak dejavu gitu ya dari banjir yang di Sumatera kemarin. Berarti kalau yang di Sumatera kemarin itu juga seperti itu ya, Pak? Kalau memang di Sumatera kan saya kurang begitu memahami kondisi tutupan lahan di hulunya ya. Karena mungkin juga di sana ada wilayah industri yang merubah tutupan lahan, dan itu saya mengidentifikasi karena dari berita media yang ada beberapa video yang ditampilkan itu banyak kayu-kayu yang ikut teraliri oleh sungai gitu kan. Yang mana saya berkesimpulan bahwa mungkin kayu-kayu ini juga bawaan dari hulu yang sudah ditebang sehingga terjadi perubahan aliran, dan juga itu sangat mempengaruhi kondisi tanah itu mudah tererosi, terangkut oleh air karena tidak ada perkuatannya lagi. Kurang lebih seperti itu ya, bisa kita bilang itu serupa kali ya. Iya. Cuma kalau di Kalimantan itu kenapa mungkin pola hujan yang berbeda. Jadi pola hujan di Sumatera dan di Kalimantan itu memang beberapa info dan jurnal yang saya baca itu kalau di Kalimantan meskipun tidak masuk musim hujan gitu ya, sekali seminggu itu pasti terjadi hujan di sana. Kalau kita tahu kan Indonesia itu memiliki 2 musim antara kemarau dan hujan. Yang biasanya kalau kemarau terjadi pada bulan April hingga mungkin kurang lebih September Oktober, kemudian Oktober sampai Maret gitu ya, itu masuk periode musim hujan. Akan tetapi kalau di Kalimantan itu, Balikpapan, Bontang, Samarinda, itu setiap minggu pasti ada hujan meskipun di bulan kemarau. Gitu. Nah, kalau di Sumatera ini juga masih saya cari tahu apakah juga pola hujannya sama, serupa atau bagaimana. Tapi itu hal utama adalah tingginya hujan itu sangat mempengaruhi bahwa potensi terjadinya longsor itu sangat tinggi apabila sudah terjadi kelengasan pada tanah yang artinya sudah tidak begitu stabil gitu ya. Jadi kalau misalnya tanah itu sudah mencapai titik jenuh itu apa? Artinya tanah ini sudah tidak mampu meresap air lagi. Jadi kondisi tanahnya itu sangat full sehingga masih terus dihujani, tidak stabil tanahnya sehingga sangat mudah terjadi longsor. Apalagi kalau tanahnya ini sudah banyak retakan-retakan di dalam tanah yang kita tidak bisa lihat. Kenapa retakan itu terjadi ya? Bisa saja tadi akibat penebangan pohon, itu ada sedikit pergerakan, itu sudah memicu adanya rongga di dalam tanah. Oke, Bapak, kembali lagi di base paper yang tadi ya, Pak. Apa sih, Pak, tantangan terbesar yang dihadapi Bapak dan tim selama proses penelitian dan penulisan paper ini, Pak? Oke. Bisa di-spill. Ya, ini menarik nih pertanyaannya. Sebenarnya tantangan itu karena memang yang pertama adalah kita akan berkompetitif di skala internasional ya. Artinya harus kita benar-benar hati-hati bagaimana ini apa yang kita tulis ini berkualitas dan juga salah satu studi kasus yang harus kita publish karena bisa jadi siapa tahu dengan hasil publikasi yang kita terbitkan di media internasional itu bisa menjadi rujukan lah kurang lebih agar mungkin peneliti-peneliti yang ada di luar sana bisa melihat bahwa ada beberapa kasus-kasus lainnya yang mungkin tidak pernah terjadi di
negara-negara yang ada di sekitar atau ada di ASEAN atau Asia mungkin. Artinya studi kasus kita yang ada di Indonesia sebenarnya sangat banyak ya. Jadi apa namanya, tantangan paling berat itu adalah waktu sebenarnya. Oke, karena juga mengajar di kampus ya Pak ya. Ya, selain itu kan juga terkadang kalau kita mendapatkan info untuk ayo ini ada pengumuman untuk segera menulis gitu kan, publikasi ke jurnal internasional. Kemudian kita belum mendapatkan hasil karena dari hasil yang kita angkat ini kan sebenarnya studi kasus ya, sambil berjalannya waktu sehingga kita baru menemukan nih bahwa kita sudah dapat hasil karena beberapa data itu perlu dianalisis cukup panjang juga. Salah satu contohnya bahwa kita memerlukan data tanah yang harus melalui pengujian laboratorium, di mana itu harus diproses lagi berminggu-minggu. Akhirnya untuk mencapai jurnal yang cukup berkualitas gitu ya, ya tergantung dari data seperti apa yang bisa kita sajikan. Kemudian juga ketika menyajikan data itu bukan hanya sekedar ada gitu kan, tetapi bagaimana kita membuat data itu menarik untuk dibaca oleh reviewer, memudahkan reviewer untuk memaknai apa yang kita tulis sebelum membaca secara keseluruhan narasi atau artikelnya. Jadi sebenarnya ada beberapa tips yang membuat reviewer itu tertarik sama jurnal kita apa tuh, atau Pak? artikel gitu ya. Spill Pak. Jadi lebih kepada tampilan secara visual sebenarnya gitu ya. Jadi pertama adalah kualitas gambarnya, itu kalau bisa pixelnya itu harus tinggi. Kemudian kalau kita bermain skala itu harus jelas, misalnya 1 banding berapa gitu ya. Kemudian juga legenda daripada gambarnya itu juga harus jelas. Begitu. Jadi itu poin plus. Setelah reviewer membaca abstrak kita secara garis besar di dalam artikel, mereka langsung lihat bagaimana secara visual yang bisa ditunjukkan dari paper tersebut. Begitu. Jadi visual itu memerankan peran penting sekali ya Pak ya, penting, di paper penting, begitu. iya. Oke, ini tips dan trik nih teman teknik dari Pak Andi tentang penulisan penelitian begitu ya Pak ya. Iya. Lalu menurut Bapak sendiri nih, seberapa penting peran riset teknik sipil dalam mendukung ketahanan kota dan juga perubahan iklim, Pak? Ya, kalau ditanya seberapa penting, sangat penting ya menurut saya. Kenapa? Karena ya memang pembangunan infrastruktur juga perlu menyesuaikan bagaimana kondisi cuaca ya. Artinya begini, cuaca yang saat ini yang ada di negara kita ya, itu kan polanya berubah. Kenapa saya katakan berubah? Contoh misalnya pola curah hujan. Curah hujan ini mungkin dulu sejak tahun 2020, sebelum 2020 itu musim hujan itu biasanya 6 bulan gitu ya, kemarau, hujan. Sekarang itu terkadang musim hujan itu lebih panjang, 8 hingga 9 bulan. Jadi ini kalau sekarang kita berada di bulan Desember, bisa saja itu nanti hujan bisa sampai April Mei baru transisi masuk ke musim kemarau gitu ya. Nah, ini akan saya singgung terkait dengan infrastruktur khusus bidang teknik sipil di bidang hidroteknik ya, hidroteknik. Jadi kalau bidang hidroteknik, tentunya kalau kita mau kan membangun sebuah bangunan, anggaplah bendungan gitu ya, atau sebuah waduk begitu, yang akan mengalirkan airnya ke beberapa wilayah irigasi. Karena memang salah satu fungsi dari bendungan adalah itu. Dan juga kan salah satu program dari pemerintah waktu zamannya Presiden Bapak Jokowi ya. Itu kan memang bendungan menjadi prioritas utama. Agar kenapa? Agar para petani itu juga bisa mempercepat atau memperbanyak lagi hasil tanaman-tanaman padi ataupun jagung itu semakin banyak ya. Nah, dari sini
ketika kita mau merencanakan sebuah volume tampung daripada bendungan, variabel utama yang perlu kita pertimbangkan adalah ikut tadi iklim, yang salah satunya adalah curah hujan. Ya, curah hujan, bahwa kalau misalnya hujan itu intensitasnya semakin lama, semakin panjang, ada apa ya? Istilahnya itu sisi baiknya adalah kita harus bersyukur sebenarnya gitu ya, karena volume tampung air itu semakin bertambah. Betul. Artinya kita bisa supply ketika terjadi musim kemarau yang cukup panjang misalnya nantinya gitu ya, kita masih banyak persediaan air. Karena bendungan ini selain juga untuk irigasi, tentunya kan juga keperluan domestik kita manfaatkan gitu ya. Nah, itu salah satu mengapa peranan dari teknik sipil ini sangat-sangat penting menurut saya. Itu dari sisi hidroteknik. Kalau saya tinjau misalnya dari sisi geotekniknya, geoteknik juga ini sangat berpengaruh. Salah satu tadi adalah terkait dengan kejadian longsor. Jadi semakin terus terjadi hujan, nah ada juga buruknya terhadap tanah yang artinya tidak mampu lagi untuk untuk menampung tanah sehingga dia menjadi aliran permukaan. Tapi ketika tanah tersebut terus berupaya untuk mencari celah-celah di dalam tanah, maka kembali lagi tanah itu bisa jadi air menjadi pemicu terjadinya kelongsoran, sehingga itu kita perlu evaluasi bagaimana sih treatment yang perlu kita lakukan untuk metode perbaikan tanah yang cocok kita terapkan juga dalam hal ini agar tidak terjadi kelongsoran meskipun kondisi cuaca yang berubah-ubah seperti itu. Berarti dengan adanya bencana yang terjadi di Indonesia ini Pak, juga bisa akademisi juga bisa mengambil hikmahnya ya Pak ya, dari apa yang telah terjadi ini bisa menjadi bahan studi untuk kelanjutan ke depannya begitu Pak? Iya, tentu. Jadi hikmahnya ya banyak sekali. Artinya para teman-teman akademisi ini sebuah tantangan gitu ya. Artinya memungkinkan ada dukungan-dukungan teknologi terbaru dalam hal bagaimana kita bisa melakukan istilahnya mitigasi bencana gitu ya. Sebenarnya sudah banyak yang telah dikembangkan ya, beberapa riset terkait early warning system gitu ya, atau EWS. Itu ketika misalnya sebagai contoh terjadi sedikit pergerakan tanah gitu kan, artinya orang-orang yang ada di sekitar tersebut, wilayah pemukiman misalnya, itu sudah bisa diberikan notifikasi. Cuma memang masih perlu dikembangkan bagaimana ini notifikasi tersebut itu warga itu bisa langsung sigap gitu, bagaimana mengatasi atau segera menghindari kejadian yang mungkin melanda seperti itu. Untuk closing statement dari Pak Andi sendiri sebagai dosen teknik sipil di Fakultas Teknik Untak Surabaya, Bapak berikan pesan dan motivasi ya mungkin Bapak ya, untuk teman-teman akademisi, dosen maupun mahasiswa khususnya di teknik sipil, biar lebih aktif gitu mengikuti riset-riset dan publikasi internasional. Bapak silahkan. Baik, mungkin untuk teman-teman dosen, para akademisi, bahwa sebenarnya kita di Indonesia memiliki banyak sekali studi kasus ya, apalagi dengan beberapa tantangan yang tadi disampaikan terkait dengan perubahan iklim gitu ya. Artinya ini sebagai dorongan buat kita bagaimana kita bisa lebih mengeksplor lebih banyak tentang penelitian-penelitian yang kita bisa kembangkan gitu ya. Dan juga tidak lupa bahwa teman-teman dosen akademisi yang sering banyak berkecimpung di dunia industri juga, saya berharap bahwa alangkah baiknya apabila tulisan karya-karya yang telah kita hasilkan dalam hasil industri, analisis dalam kajian industri itu bisa kita publikasikan dalam skala internasional begitu, agar juga bahwa Indonesia ini juga kita bisa
maju seperti negara-negara yang ada di tetangga-tetangga kita seperti itu. Dan untuk teman-teman mahasiswa, harapan saya bahwa harap juga ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan-kegiatan dari dosen-dosen khususnya di bidang industri untuk ikut serta dalam hal ini. Setidaknya dapat mengikuti beberapa kegiatan yang bisa dikolaborasikan dalam program MBKM mungkin ya, MBKM yang mana bahwa memang kegiatan ini, MBKM ini sebenarnya sangat-sangat bagus sekali ya, artinya membantu mahasiswa bagaimana mendapatkan pengalaman di lapangan gitu, atau di industri. Jadi terakhir kepada teman-teman mahasiswa, terus semangat untuk mengikuti kegiatan penelitian ataupun pengabdian dari dosen-dosen yang terlibat di dunia industri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Andi Batriadi sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng di podcast Merah Putih Engineer. Teman teknik, luar biasa. Terima kasih sekali sudah menonton sampai akhir, mengikuti obrolan kami dengan Pak Andi Batriadi, dosen teknik sipil Fakultas Teknik Untak Surabaya, di podcast Merah Putih Engineer yang berkolaborasi dengan Warta 17 Agustus. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.